fasilitasi Bapak Ibu jika berkenan untuk membagikan praktik baiknya. Namun, ada baiknya sebelum kita melanjutkan, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa kesepakatan selama webinar ini. Yang pertama, kami mengharapkan partisipasi aktif dari semua peserta, baik dari diskusi maupun sesi tanya-jawab. Yang kedua, mohon untuk mematikan narasumber menyampaikan materi agar suara tidak mengganggu. Kemudian, mikrofon untuk bertanya. Yang ketiga, presensi akan dikirimkan ketika sesi tanya-jawab berakhir dan akan disampaikan di grup Sigandul. Dengan kesepakatan ini, acara ini dapat berjalan dengan lancar. Praktik baik yang pertama dari narasumber kita, Rosiana Nuraini, yang juga merupakan sahabat teknologi Provinsi Jawa Tengah. Beliau akan membagikan pengalaman dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan kecanggihan TIK melalui video pembelajaran Jelajah Asik Sistem Pencernaan Manusia. Silahkan, Ibu Rosiana, kami persilahkan. Terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelum saya mulai, apakah suara saya sudah terdengar jelas Bapak Ibu? Ibu Lia, udah suara saya terdengar jelas napa mboten Bu? Mohon maaf, suaranya masih terputus-putus, iya, Ibu Rosiana. Sebentar. Masih terputus-putus, Bu. Sekarang sudah terdengar, Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya untuk menyampaikan berbagi praktik baik nih yang saya lakukan di sekolah saya. Ya. Baik. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat semuanya. Di sini saya akan membagikan praktik baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi menggunakan kecanggihan TIK dan juga di sini saya tambahkan untuk kompetensi sosial emosional. Sebelumnya saya bacakan biodata saya. Saya Rosiana Nuraini. Pengalaman saya menjadi guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Banjarnegara, kemudian guru konten kreator Jawa Tengah, dan saat ini sedang mengikuti sebagai sahabat teknologi Jawa Tengah. Saya lahir di Banjarnegara 19 September tahun 1994. Sekarang saya bekerja di SD Negeri 3 Gelang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Riwayat pendidikan saya ada di yang pertama SD ada di SD Negeri 2 Karangjambe, kemudian SMP Negeri 1 Wanadadi, SMA Negeri 1 Banjarnegara, dan S1 Universitas Negeri Yogyakarta tentunya. Moto hidup saya adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya harap apa yang nanti saya sampaikan dalam program berbagi praktik baik ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan di sini ada akun Instagram dan juga TikTok saya, Bapak Ibu. Kalau misalnya berkenan, silahkan di-follow. Baik Bapak Ibu semuanya,
Pembelajaran berdiferensiasi memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi atau sering kita sebut sebagai TIK untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Selain itu, ada juga kompetensi sosial emosional menjadi aspek yang penting dalam menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di era digital sekarang. Nah, bagaimana pentingnya pembelajaran berdiferensiasi di era digital sekarang ini? Yang pertama adalah adanya adaptasi teknologi. Pembelajaran berdiferensiasi membantu peserta didik beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat. Kemudian efisiensi proses belajar, karena dengan menggunakan TIK kita dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas proses pembelajaran. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan. Selain akademik, pembelajaran berdiferensiasi juga mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional. Nah, dalam kegiatan ini, pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam pembelajaran itu dapat mempermudah kita mengakses informasi yang luas dari berbagai sumber digital, karena kita tidak hanya melulu menggunakan salah satu sumber yaitu buku saja. Kadang kita memberikan sumber belajar itu hanya dengan buku teks seperti itu kan. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan sumber digital yang lainnya. Kemudian adanya inovasi pembelajaran. TIK memungkinkan pengembangan metode pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih inovatif dan tentunya lebih kreatif. Apalagi sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, juga meningkatkan kolaborasi jarak jauh. Pembelajaran berdiferensiasi memfasilitasi kolaborasi antara peserta didik meskipun berada di lokasi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu semuanya, seperti kita ketahui, adanya pengembangan kompetensi sosial emosional. Pengembangan kompetensi sosial emosional itu sendiri dapat berfungsi atau bermanfaat sebagai komunikasi yang efektif. Kemudian mendapatkan empati dan juga kerjasama, manajemen diri dan juga kepemimpinan. Selain itu, dalam kompetensi sosial emosional dapat bermanfaat bagi peserta didik untuk yang pertama adalah perkembangan kognitif, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah. Yang kedua, dalam prestasi akademik, meningkatkan motivasi belajar dan juga konsentrasi anak dalam belajar. Karena ketika kita menggunakan kompetensi sosial emosional, kita lebih mengedepankan kesiapan belajar anak. Yang terakhir adalah hubungan sosial, yaitu membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya dan juga orang dewasa yang di dalamnya itu adalah kita sebagai guru. Selanjutnya, Bapak Ibu, dalam integrasi TIK dan juga kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran ini, saya melakukan yang namanya perencanaan. Kemudian ada implementasi dan juga evaluasi. Berdasarkan pengalaman saya di kelas, studi kasus penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu memanfaatkan berbagai platform digital untuk memfasilitasi interaksi dan juga kolaborasi peserta didik. Pembelajaran yang berbasis proyek, kemudian juga ada umpan balik dan juga refleksi. Di dalam tahap perencanaan, saya sudah melakukan yang namanya asesmen awal, karena sekarang yang saya tahu itu tidak ada asesmen diagnostik, tapi namanya adalah asesmen awal, yaitu apa? Asesmen untuk mengetahui kemampuan dasar dari anak itu sudah sampai seberapa seperti itu. Kemudian setelah itu saya merancang kegiatan pembelajaran. Pembelajaran ini sudah saya sesuaikan dengan karakteristik anak didik saya. Nah, sebelum saya merencanakan, saya itu melakukan yang namanya telaah ya. Bagaimana sih anak-anak ini biar bisa mendapatkan materi yang lebih dibandingkan dengan hanya melihat buku, agar mereka semangat. Karena ketika mereka belajar, itu mereka
Kesulitan apa? Kesulitan untuk memvisualisasi dengan apa yang ada di pelajaran, karena di sini saya spesifikasinya adalah sistem pencernaan manusia di kelas 5. Maka dari itu saya membuat video pembelajaran yang namanya itu Jessica si Ceria. Artinya adalah jelajah asik sistem pencernaan manusia. Di dalam video ini saya memperlihatkan beberapa aspek di situ, memuat ada konten, kemudian juga ada proses, dan juga ada produk. Apa saja? Teman-teman bisa men-scan barcode berikut ini untuk melihat video pembelajaran saya. Nanti di akhir saya tampilkan. Oke, jadi produk yang saya buat ini adalah salah satu produk yang saya buat pada program pembatik di level 3. Nah, di video ini memuat, tadi sudah saya jelaskan, ada konten saya menjelaskan dari awal sampai akhir, dan di belakang itu sudah ada visualisasi dari makanan itu berada di dalam mulut, kemudian keluar melalui anus. Sudah ada caranya, kemudian saya kemas juga dengan jelajah. Jadi kita menjelajahinya itu per organ. Ketika di mulut, kemudian kerongkongan, kemudian ada di lambung, bagaimana bentuknya, di situ prosesnya seperti apa, seperti itu. Nah, setelah saya membuat video pembelajaran ini, saya implementasikan ke dalam pembelajaran saya. Nah, di sini adalah video pembelajaran saya. Tapi sebelum itu saya menjelaskan dulu perbagiannya. Nanti kita simak bersama-sama ya teman-teman semuanya. Jadi di awal untuk diferensiasi konten, saya itu membuat 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan mengamati poster, juga mengamati video pembelajaran yang saya buat. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan lagu. Nah, lagu ini juga sudah saya masukkan ke dalam video pembelajaran saya. Kemudian selanjutnya adalah saya mengintegrasikan permainan cublak-cublak suang. Setelah itu, anak memasangkan kartu yang berisi dengan organ pencernaan, dan di sini adalah fungsinya. Jadi selain kita ada diferensiasi proses, kemudian ada diferensiasi konten, di sini ada kompetensi sosial emosional. Apa? Yaitu adalah salah satunya kepemimpinan, kemudian ada apa lagi Bapak Ibu, ada yang tahu? Ada kesadaran diri, manajemen diri, ada kesadaran sosial, keterampilan untuk bersosialisasi, juga pengambilan keputusan yang tepat atau yang baik. Nah, selain itu kita juga bisa menerapkan profil pelajar Pancasila, karena tadi saya mengintegrasikan dari permainan tradisional, maka setidaknya itu sudah membuat anak salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan. Nah, saya akan memperlihatkan di sini media pembelajaran yang saya buat dengan judul Jessica si Ceria. Mohon maaf Ibu, belum terlihat di layar.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosiana atas informasi yang sangat bermanfaat mengenai pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, dan produk. Tadi juga Bu Rosiana menyampaikan ada sesuatu yang menarik, yaitu Peri Cantik bersama Jessica si Ceria. Baik Bapak Ibu, kini kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengajukan 2 pertanyaan kepada Ibu Rosiana. Silahkan bisa mengaktifkan mikrofon atau mengangkat tangan, atau juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kepada Bapak Ibu, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan kegiatan kita selanjutnya. Kegiatan selanjutnya yaitu penyampaian praktik baik oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Novika Kormilia, yang merupakan sahabat teknologi Provinsi Jawa Tengah. Beliau akan berbagi mengenai kegiatan pembelajaran inovatif berbasis TIK dengan tajuk Benang Antik, yang memanfaatkan media pembelajaran interaktif via sistem. Kepada Ibu Novika Kormilia, kami persilahkan. Mohon maaf, Ibu Novika, suaranya belum terdengar. Apakah sudah masuk? Ya, sudah. Oke, baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia, berkah dan rahmatnya saya dapat turut berpartisipasi menjadi salah satu narasumber dalam berbagi praktik baik di komunitas Sigandul. Kolaborasi guru alumni UNY dedikatif dan unggul. Nah, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktunya untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan webinar kami dan menyimak berbagi praktik baik yang akan kami sampaikan. Nah, di sini saya akan membagikan praktik baik yang telah saya buat. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, baik, dalam kegiatan berbagi praktik baik ini, saya beri nama Benang Antik yang merupakan akronim dari Belajar Menyenangkan dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif bernama Dia Sistem, yang juga merupakan akronim dari Media Asyik Belajar Ekosistem. Nah, media ini sebelumnya saya buat di program pembadik level 3, kemudian di level 4-nya kami diminta untuk mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, fokus dari kegiatan pembelajaran ini adalah pada siswa kelas, saya mengambil siswa kelas 5A
yang berjumlah 26 orang. Nah, mengenai deskripsi praktik baik saya, tentunya seperti yang kita tahu, yang lahir di generasi alfa, sebutannya seperti itu ya, di mana mereka itu lahir dan tumbuh berkembang dengan di tengah-tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang begitu pesat. Jadi kita sebagai guru tentunya juga harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran kita agar bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, pada kegiatan praktik baik ini saya menggunakan metode STAR, yaitu terdiri dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Yang mana keempat komponen ini saya analisis, saya kembangkan untuk kemudian saya bagikan praktik baiknya. Tujuan dari implementasi pembelajaran berbasis TIK tentunya yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Tentu kita bisa membedakan ketika anak itu kita ajak belajar atau belajarnya itu dikemas dengan cara yang konvensional yang hanya mendengarkan guru kemudian mengerjakan LKPD ataupun buku, tentu anak akan merasa bosan, Tapi berbeda ketika mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya saya pribadi itu sebenarnya kan guru kelas 1. Ketika saya menurunkan layar, belum memulai video apapun, tapi hanya sekedar menurunkan layar dan menyalakan LCD, mereka sudah senang, sudah teriak, sudah ye gitu. Itu menunjukkan bahwa dengan teknologi, dengan digitalisasi itu dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua adalah dapat memfasilitasi pembelajaran yang aktif. Fokus dalam pembelajaran ini yaitu ketika kita mengintegrasikan TIK dalam kegiatan pembelajaran, kemudian kita menggunakan perangkat gawai seperti laptop atau HP begitu yang mereka operasikan sendiri, tentunya mereka akan lebih aktif untuk mencari informasi untuk belajar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kegiatan ini selain berbasis TIK juga turut mempertimbangkan kompetensi sosial emosional bagi peserta didik, karena dalam kegiatan pembelajarannya secara berkelompok, jadi secara tidak langsung mereka akan belajar untuk berkolaborasi dan untuk berinteraksi dengan teman-temannya di kelas. Dan yang keempat, ada peningkatan pemahaman konsep. Nah, jadi dari materi yang sekiranya terasa sulit, terasa abstrak, dengan dikemas adanya gambar, dengan adanya video, mereka. Untuk yang kelima itu belum saya edit kebetulan. Dan yang keenam saya langsung saja dalam pembelajaran. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Rosi tadi, di contoh berbagi praktik baik yang sudah disampaikan Bu Rosi, itu kan praktik pembelajarannya sudah mendukung diferensiasi dalam pembelajaran. Ada proses, konten, di praktik pembelajaran saya juga mendukung diferensiasi dalam pembelajaran, yaitu dari segi proses, dari segi konten, dan juga produk. Di mana diferensiasinya itu difokuskan atau berdasarkan dari gaya belajar peserta didik. Nah, karena tadi saya menyampaikan bahwa metode praktik baik saya itu menggunakan metode STAR, yang mana S yang pertama adalah situasi. Saya sampaikan situasi peserta didik saya di sekolah saya, dan mungkin ada kesamaan dengan peserta didik di sekolah Bapak Ibu. Yang pertama adalah murid SD saat ini merupakan kategori generasi alfa, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di mana mereka sangat dipengaruhi secara mendalam oleh teknologi dan digitalisasi. Bahkan terkadang sama gurunya aja lebih pintar muridnya. Kemudian yang kedua, hampir seluruh siswa mempunyai dan dapat mengoperasikan perangkat IT, yaitu gadget, laptop, atau sejenisnya. Ketika kita coba tanya di kelas, adakah yang sudah punya HP
atau adakah yang sudah bisa mengoperasikan HP? Saya jamin hampir 100% mereka pasti ada yang sudah punya dan sudah bisa mengoperasikan. Kemudian yang ketiga, situasinya adalah peserta didik saat ini, khususnya di sekolah saya itu lebih tertarik mencari informasi melalui gadget dibandingkan textbook. Jadi ketika diberikan tugas, misalkan ditanya apa itu ekosistem, dan mereka memilih akan mencari di buku atau mencari di Google atau ChatGPT dan aplikasi sejenisnya, mereka akan lebih merasa mudah dan lebih tertarik untuk mencari di gadget daripada di buku. Seperti kita saja, kita ketika ada suatu berita, kita akan lebih, kalau saya pribadi ya, itu lebih tertarik, lebih mudah ketika mencari di Google atau di YouTube dibandingkan saya membaca koran atau majalah. Nah, itu salah satu contoh situasi mengenai poin ketiga. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan belajar yang beragam, yang mana dari segi tingkat kemampuannya mereka pasti jelas berbeda, kemudian dari segi gaya belajarnya pun jelas berbeda. Nah, untuk pembelajaran saat ini sekali lagi saya tekankan, saya difokuskan pada gaya belajar peserta didik saya. Kemudian tantangan yang saya hadapi yang pertama adalah bagaimana kita dapat mendesain pembelajaran yang memenuhi kodrat zaman murid. Karena kodrat zamannya sudah segala sesuatunya adalah bentuk digital dan bentuk teknologi, yaitu akan menjadi tantangan bagi kita sebagai guru untuk mendesain suatu pembelajaran yang juga berbasis atau terintegrasi dengan teknologi. Yang kedua adalah merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana murid itu pasti mempunyai kebutuhan, mempunyai profil belajar dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, itu tugas berat kita, bagaimana kita dapat merancang pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar mereka. Walaupun tidak 100% ya, 100% mengakomodir, tetapi setidaknya ya apa yang mereka butuhkan itu cukup terpenuhi. Begitu. Kemudian yang ketiga, ketersediaan fasilitas atau perangkat IT di satuan pendidikan. Nah, dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis IT tentu menjadi suatu tantangan bagi sekolah yang fasilitas atau perangkat IT-nya itu terbatas, entah itu dari segi perangkat perangkat kerasnya seperti laptop atau HP yang terbatas, kemudian dari segi WiFi, jaringan itu juga tidak semua sekolah itu mempunyai fasilitas yang mencukupi. Kemudian yang keempat, tantangannya adalah keterampilan guru dalam menggunakan dan mengintegrasikan teknologi ke dalam kegiatan pembelajaran. Apalagi sekarang juga Dun Sewu, tidak semua guru itu tertarik dengan teknologi dan mau belajar bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, begitu. Nah, untuk aksi, saya fokus pada 3 hal yang saya lakukan. Yang pertama tentunya merancang multimedia pembelajaran interaktif yang saya rancang di program pembatik level 3, yaitu suatu media pembelajaran interaktif yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa, pemahaman materi, serta dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang kedua adalah mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK, yaitu seperti memberikan akses ke berbagai sumber daya interaktif seperti video, animasi, dan simulasi yang menarik. Jadi di MPI saya, yang saya gunakan dalam praktek pembelajaran, itu tersedia berbagai macam aplikasi, berbagai macam animasi yang tentunya diharapkan dapat mendorong motivasi belajar siswa dan dapat meningkatkan pemahaman mereka. Di sana ada video yang saya ambil dari YouTube, kemudian ada aplikasi lain yang mendukung seperti Wordwall dan EducaPlay. Kemudian saya juga menggunakan Quizzes. Selain itu juga ada konten refleksi yang bisa digunakan
gunakan mereka untuk merefleksikan pembelajaran yang dikemas secara menarik, yang terintegrasi juga dalam media pembelajaran interaktif tersebut. Kemudian aksi yang ketiga adalah merancang pembelajaran diferensiasi yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Jadi dari pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya saya melakukan asesmen awal terlebih dahulu berdasarkan profil belajar. Dari 26 siswa itu diperoleh data sebanyak 18 siswa itu cenderung anak yang audiovisual. Kemudian 8 anak lainnya itu cenderung anak yang kinestetik. Kebetulan 8 anak tersebut prestasi yang diraihnya itu cenderung ke arah kinestetik. Jadi kebanyakan 8 anak itu adalah atlet-atlet yang kemarin ikut dalam event Popda gitu. Nah, yang pertama, apa itu MPI? Dari aksi yang pertama, MPI adalah multimedia pembelajaran interaktif dalam bentuk media yang menggabungkan elemen seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaksi. Jenisnya juga ada banyak, ada media audio, ada presentasi interaktif, ada edu game, dan ada konten pembelajaran berbasis web. Nah, yang saya buat adalah konten pembelajaran berbasis web. Izinkan saya untuk sedikit menunjukkan MPI saya. Sebentar. Nah, ini adalah aplikasi untuk tentang ekosistem. Jadi ketika kita klik mulai, itu akan masuk ke dalam materi. Sebelum masuk ke dalam materi, saya minta peserta didik untuk melakukan presensi terlebih dahulu, agar presensinya juga dilakukan secara digital. Kemudian ketika klik mulai, ini jaringannya agak terganggu, jadi gambar-gambarnya juga belum begitu muncul. Nah, di halaman yang pertama itu terdapat beberapa menu, seperti ada kompetensi. Kompetensi itu berisi capaian pembelajaran yang diharapkan diraih oleh peserta didik setelah belajar dengan dia sistem. Kemudian ada materi ekosistem, ada game seru yang terintegrasi dengan aplikasi virtual dan EducaPlay. Kemudian ada video pembelajaran tentang ekosistem yang saya ambil dari YouTube. Kemudian ada soal evaluasi yang terintegrasi dengan aplikasi Quizzes dan juga refleksi, dan ada referensi, kemudian penutup. Nah, di aplikasi ini itu saya berikan sedikit contoh sebentar untuk game seru ya. Nah, ini seperti yang digunakan oleh Bu Rosi. Kalau Bu Rosi karena bentuknya video pembelajaran jadi harus di-scan. Kalau dengan MPI ini cukup diklik saja, nanti akan terbuka games virtualnya. Nah, ini nanti mungkin bisa saya bagikan melalui kolom chat apabila Bapak Ibu ingin turut serta mengaksesnya, gitu ya. Saya lanjutkan saja. Sebentar saya adjust. Nah, yang kedua adalah mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK, di mana dalam aksi yang kedua ini yang saya lakukan yaitu memaksimalkan perangkat IT yang tersedia di sekolah seperti LCD, proyektor, Chromebook, Wi-Fi, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua memanfaatkan berbagai material yang ada
untuk pembelajaran YouTube, Canva, Quizzes, Wordwall, Educaplay, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan MPI atau multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat sendiri. Kemudian hal-hal tersebut diharapkan dapat mendukung dari implementasi pembelajaran berbasis TIK. Kemudian yang ketiga adalah mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi, di mana poin yang saya gunakan adalah berdasarkan gaya belajar peserta didik yang sudah saya sampaikan tadi, dan hal ini sudah terdokumentasi di YouTube TV Temanggung karena saya menjalin kerjasama dengan TV Temanggung gitu. Kurang lebih seperti itu video pembelajarannya. Dari gaya belajarnya itu bagi yang audiovisual, selain melalui media sistem, mereka juga di sekolah, kemudian anak-anak itu berlarian mencari gambar-gambar yang kemudian mereka menggunting dan menempel serta menyusun gambar-gambar yang menjadi rantai makanan yang baik dan benar begitu. Kemudian yang terakhir adalah mengenai refleksi. Tentunya refleksi ini dari segi guru dan murid. Dari segi guru, saya pribadi itu merasa lebih termotivasi untuk merancang kegiatan yang kreatif dan inovatif serta dapat menunjang motivasi serta minat belajar siswa. Kemudian bagi murid sendiri, karena seperti yang saya sampaikan di awal, mereka cenderung senang dengan hal-hal yang berbau teknologi, tentunya mereka akan lebih termotivasi, lebih dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran serta mereka dapat memperkaya pengalaman belajar mereka. Begitu Bu Lia yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih sekali kepada Ibu Novika Kormilia atas pemaparan yang sangat inspiratif ya mengenai pembelajaran inovatif berbasis TIK. Tadi kalau punya Bu Novika ini adalah benang antik belajar menyenangkan dengan TIK, khususnya di kelas 5 SD. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu tanya jawab atau diskusi. Silahkan Bapak Ibu bisa bertanya kepada Ibu Novika. Baik, silahkan Ibu Erma Nasriati, saya persilahkan untuk bertanya. Iya, hanya mau bertanya ini,
bagaimana cara meningkatkan keterlibatan siswa melalui TIK dalam pembelajaran? Dan apakah semua siswa ini bisa mengakses lewat gawainya? Atau apakah difasilitasi oleh sekolah gitu nggih. Kemudian itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara meningkatkan keterlibatan siswa ini? Kemudian pertanyaan selanjutnya saya tampung dulu dari Bu Uun Sugiyarti, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau menanyakan terkait tadi diasingnya itu Pak Bu Novika, karena tadi kan juga ada apa ya, kayaknya diintegrasikan dengan Wordwall dan sebagainya. Wordwall-nya itu kan setahu saya dari web ya. Kalau membuat medianya itu ini sama teman-teman dan juga sama saya khususnya. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Bu Uun atas pertanyaannya. Langsung saja silakan Ibu Novika Kornelia untuk menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana cara meningkatkan keterlibatan siswa kegiatan tersebut. Silahkan Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ima. Di sekolah kami itu kebetulan mendapat bantuan Chromebook Ibu sebanyak 15 item. Jadi dibutuhkan 13 item Chromebook dan alhamdulillah di sekolah saya itu semua peserta didik sudah dibiasakan menggunakan Chromebook itu semenjak mereka kelas 3 gitu. Kalau di kelas rendah kan memungkinkan untuk menggunakan Chromebook. Saya sebenarnya sudah pernah mencoba di kelas 1 Bu untuk menggunakan Chromebook dalam kegiatan pembelajaran, akan tetapi karena cenderung kalau kelas 1 itu senang bertanya, kemudian belum begitu paham dengan apa yang ada di layar. Jadi kalau di kelas 1 sendiri, di kelas 5 itu menggunakan Chromebook yang sudah ada di sekolah. Bahkan kadang tuh beberapa anak kan ada yang membawa HP sendiri. Nah, media ini itu bisa diakses melalui Chromebook, laptop, atau juga melalui HP. Jadi dimanapun dan pakai perangkat apapun itu bisa diakses. Kalau kelas 1, kelas rendah, itu saya biasanya membuatkan aplikasi atau game yang edukatif begitu, seperti pakai EdukaPlay atau pakai Wordwall. Itu pakai laptop saya sendiri dan anak-anak itu secara bergantian mencobanya begitu. Jadi dari kelas 1 diperkenalkan seperti itu dulu, menggunakan laptop yang milik gurunya agar mereka tahu dulu, oh kalau pakai kursor, kalau mau ngeklik itu begini gitu. Nanti di kelas 3 itu mereka dengan gurunya sudah belajar menggunakan Chromebook sendiri begitu. Saat kelas dibagi, maksudnya dibagi nopo nggih Bu? Tadi kan siswa ada 26, kemudian fasilitas yang ada apa itu kerupuk? Maaf, Iya, baru dengar kerupuk. ini. Itu ada 15, berarti yang separuhnya lagi siswanya bagaimana? Apakah satu kerupuk itu 2 siswa mungkin? Iya, nggih Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena hanya 15, jadi dari 26 siswa itu saya bentuk kelompok kecil atau berpasangan Bu, jadi 2-2, satu kelompok untuk 2 orang, begitu. Begitu Bu Emma? Oh, nggih Bu, matur nuwun jawabannya. Nggih, sami-sami. Kemudian untuk langsung Bu Lia ke pertanyaan Bu Un. Ya, baik. Untuk pertanyaan dari Bu Uun, itu dia sistem yang Bu Novika
buat itu menggunakan aplikasi apa supaya menjadi inspirasi bagi kita semua? Ya, aplikasi yang saya gunakan itu Canva, Bu. Jadi semua pasti sudah tahu Canva nggih. Nah, ini mungkin bisa saya sharing sedikit. Mohon izin waktunya, apakah masih ada waktunya? Ya, silakan Bu Novika. Oh ya, saya mungkin berbagi sedikit caranya nggih. Yang pertama itu kita harus membuat desainnya dulu. Dari pembukaan sampai materi apa yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi kita gitu. Kemudian setelah itu ini saya kemarin kebetulan saya berbagi praktik di SD lain, itu saya mencoba untuk memberikan contoh. Jadi ini yang simpel-simpel saja nggih. Nah, di halaman pertama tentu kita membuat membuat judul. Judul dari media yang akan kita buat. Nah, karena saya itu kemarin buatnya di kelas 5 dan saya ingin membuat kelas 1 untuk murid saya sendiri. Nah, itu saya membuat media dengan judul Benang Aroma. Nah, kita buat judulnya itu yang semenarik mungkin. Boleh akronim, boleh mungkin seperti Bu Rosi tadi dengan nama anak, itu juga bisa. Yang penting mengandung makna yang jelas, yang sinkron, nyambung sama materinya. Nah, ini saya membuat mencoba banget dengan Benang Aroma. Belajar menyenangkan aturan di rumah. Nah, di halaman pertama kita sediakan judul dan kemudian kita sediakan tombol navigasi untuk memulai aplikasi. Itu dulu. Setelah itu kita buat halaman yang kedua itu bisa berisi MPI kita. Nah, ini karena sederhana, jadi saya buatnya ada pengertian, ada games, ada video pembelajaran, dan ada evaluasi. Nah, setelah itu, supaya mudah, ini halaman yang ada di sini, itu diberi namanya, supaya nanti ketika kita menautkan, itu lebih mudah mencarinya. Nah, ini halaman pertama saya beri nama judul, di halaman kedua saya beri nama start, karena ketika mengklik start saya harap yang keluar adalah halaman ini. Kemudian di halaman ketiga itu berisi materi. Nah, bagaimana cara menautkannya supaya bisa langsung diklik langsung bisa ke slide tersebut? Ini seperti sistemnya seperti PowerPoint sebenarnya. Nah, ini kita klik saja, klik kanan, kemudian kita isi tautan. Karena ini sudah saya isi, jadi tulisannya edit tautan. Nah, ini diklik. Nah, nanti akan muncul. Kita mau menautkan apa di sini. Nah, ada start. Saya klik start. Kemudian di halaman kedua, pengertian. Nah, diklik kanan. Kemudian kita pilih. Sebentar. Nah, kita pilih ini. Tautan. Nah, ini akan muncul. Ini di sini akan muncul kita ada halaman apa saja. Nah, itu tinggal dipilih saja. Ini materi, kemudian diklik materi, dan selesai. Nanti ketika dipublikasikan dalam bentuk web ketika kita klik pengertian, maka akan muncul seperti ini, gitu. Kalau untuk, sebentar, kalau untuk word wall-nya, mungkin bisa saya bukakan yang sudah jadi saja. Kalau untuk word wall-nya itu kita harus buat dulu bentuk gamenya atau mau seperti apa yang dipakai di word wall itu. Setelah itu kita masukkan linknya, langsung kita masukkan linknya saja ke dalam MPI kita. Bentar, kok hilang? Ini jaringannya agak lemot. Sebenarnya ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat MPI ini. Kalau saya pribadi menggunakan Canva karena saya merasa saya belum menguasai aplikasi lain.
Jadi saya menggunakan Canva, nanti selanjutnya Bu Hani menggunakan aplikasi lain. Mungkin beliau akan berbagi praktik mengenai pembuatan MPI selain menggunakan Canva. Kalau menggunakan Canva kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bu Novika atas jawabannya dan juga penjelasannya. Oke. Ya, mungkin nanti bisa di-share di grup chat di chat nih untuk Ya. aplikasi Ya. dan analisisnya. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya, atas partisipasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke narasumber kita yang ketiga. Narasumber kita yang terakhir yaitu dari Ibu Rosyidah Hanifah, sahabat teknologi dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau akan membahas bagaimana peserta didik termotivasi melalui kegiatan dinoksirasi. Apakah itu? Mari kita dengarkan dari Ibu Rosyidah. Kepada Ibu Rosyidah, kami dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Lia atas waktu yang telah diberikan. Oke, Bapak Ibu mohon izin untuk share screen. Ayo wis peneng kene. Ayo piye meneh? Mohon maaf Ibu Novika bisa di-mute dulu. Maaf. Oke, saya awali terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Masih semangat nggih untuk detik-detik terakhir ini menuju kalau jam sekarang itu sudah menuju jam-jam untuk presenti. Begitu, tetap semangat Bapak Ibu. Nggih, saya izinkan saya untuk berbagi. Bukan berarti bahwa saya menjadi narasumber di sini saya mengerti segalanya nggih Bapak Ibu, tetapi izinkan saya berbagi, sharing terkait dengan pembelajaran inovatif yang saya terapkan di sekolah saya. Nggih, judulnya ini adalah peserta didik termotivasi karena dinoksirasi. Dinoksirasi ini apa? Maka saya akan jelaskan di slide berikutnya. Sebelumnya, siapakah saya? Mungkin dari Bapak Ibu masih belum mengenal saya, dan ada pepatah yang mengatakan belum kenal maka tidak sayang, begitu ya. Ya, perkenalkan, nama saya Rosyidah Hanifah. Saya saat ini menjadi guru kelas 6 di SD Negeri Mlubuk. Kemudian saya diamanai sebagai guru pamong sejak tahun 2023 dan saat ini saya menjadi penguji ujian kinerja di PPG dalam jabatan piloting kedua. Kemudian saya juga pada saat bersamaan ini menjadi peserta Wardah Inspiring Teacher level 3 dan alhamdulillah saya termasuk ke dalam sahabat teknologi daerah istimewa Yogyakarta tahun 2024. Jadi kalau mungkin kalau dari tadi itu pembatik itu sebenarnya apa? Pembatik itu adalah salah satu program dari pemerintah begitu yang merupakan program peningkatan kompetensi TIK bagi guru untuk mengimplementasikan TIK ini di pembelajaran. Nah, sekarang ini berada di level keempat. Dipilih menjadi 30 peserta setiap provinsinya. Mungkin di Provinsi Jawa Tengah berbeda ya, Bu Novika? Nah, Jawa Tengah 40. Ya, karena mungkin cakupannya lebih luas nggih. Jadi di Jawa Tengah itu 40, di daerah istimewa Yogyakarta ini terdapat 30 peserta yang memasuki di level keempat. Untuk bisa terhubung dengan saya, bisa follow Instagram saya maupun YouTube saya, atau bisa mengunjungi blog saya di rosidahani.wordpress.com.
Insya Allah saya nanti akan berbagi praktik-praktik baik terkait dengan pembelajaran di kelas. Oke, sebelumnya kita semangat dulu ya Bapak Ibu. Coba berikan reaction. Silahkan mengetuk reaction yang paling mengilhami Bapak Ibu sekarang ini pada webinar pada siang hari ini. Silahkan Bapak Ibu mengetuk dari reaksinya. Wah, Pak Eko, terima kasih tepuk tangannya. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Ya, Bu Novika, Bu Dia, luar biasa. Bu Uun masih semangat semua ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi terkait dengan praktik baik saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah pernyataan ini benar atau salah? Jadi penggunaan teknologi itu hanya akan membuat peserta didik kecanduan gawai. Bagi Bapak Ibu yang merasa bahwa ini adalah pernyataan yang benar, segera ketik 1 di kolom komentar. Dan jika itu adalah salah, silahkan ketik 2 di kolom komentar. Monggo Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, pernyataan ini benar atau salah? Mari Bapak Ibu, penggunaan teknologi ini apakah membuat peserta didik itu kecanduan gawai? 2, salah. 2, oh banyak yang 2 ya. Wah, berarti sudah memahami begitu ya? Benar sekali Bapak Ibu, bahwasanya penggunaan teknologi ini akan menjadi alat yang efektif di dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan begitu ya. Apabila dalam petik ya, apabila jika dimanfaatkan dengan tepat. Nah, pendidik ini yang akan mengatur dan mengarahkan bagaimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, untuk itu dalam pengimplementasian praktik baik saya berikan judul peserta didik termotivasi karena dinosirasi. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya nih, dino itu apa? Sirasi itu apa? Nah, dinosirasi ini merupakan akronim Bapak Ibu. Dino ini merupakan terdiferensiasi inovatif dengan teknologi. Sedangkan sirasi itu merupakan salah satu media multimedia pembelajaran interaktif yang saya terapkan di kelas 6 ini. Itu juga merupakan akronim yang kepanjangannya adalah eksplorasi antariksa secara interaktif. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu di kelas 6 bisa mengatemkan terkait dengan MPI yang sudah saya terapkan begitu ya. Oke, agenda berbagi kita hari ini itu adalah mungkin sudah sama seperti 2 narasumber yang lain terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi, MPI dan juga asesmennya. Untuk yang pertama, kita akan bicara tentang situasinya terlebih dahulu. Bagaimana situasi, kenapa kok saya melaksanakan pembelajaran inovatif dengan dinosirasi ini. Jadi Bapak Ibu, ketika membelajarkan terkait dengan tata surya, saya melihat dari tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya itu anak-anak begitu antusias ketika saya menjelaskan terkait dengan planet di tata surya kita. Mereka penuh dengan keingintahuan yang tinggi terkait dengan planet-planet yang ada di tata surya. Misalnya tentang black hole itu apa toh Bu? Kemudian kenapa kok bisa terjadi ada black hole? Nah, seperti itu. Namun pada tahun ini motivasi peserta didik di tempat saya itu rendah. Jadi tidak bersemangat ketika pembelajaran. Kemudian ini apa toh Bu? Aku nggak suka ini materi ini begitu. Kemudian saya gali lebih dalam, ternyata setelah saya menggali lebih dalam, kemampuan peserta didik itu beragam. Dan juga setiap peserta didik itu memiliki pendekatan atau cara yang berbeda, pendekatan dalam pembelajaran yang berbeda-beda yang disenanginya. Kemudian saya gali lebih dalam lagi, ternyata selama ini ketika saya menjelaskan planet di tata surya, saya itu hanya ceramah Bapak Ibu. Tentunya hal itu tidak bisa mengkonkretkan materi terkait dengan planet di tata surya. Kemudian saya harus berinovasi. Saya tidak mau bahwa peserta didik saya akan tidak mencapai tujuan pembelajaran yang telah ada begitu ya. Kemudian kenapa toh saya harus berinovasi? Hal ini terkait dengan
meningkatkan keterlibatan siswa di dalam kelas, karena keterlibatan siswa ini juga mencakup akhirnya nanti terhadap hasil belajar mereka. Selain itu, saya juga harus memenuhi keberagaman kebutuhan belajar. Tadi ada pendekatan-pendekatan yang berbeda yang dirasa anak memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian mengembangkan keterampilan abad 21. Mungkin sudah disampaikan oleh Bu Novika bahwasanya artinya apa? Artinya anak-anak itu sangat dekat dengan, misalnya saja anak-anak sudah lahir, itu sudah menggunakan WhatsApp misalnya, nggih Bapak Ibu. Nah, itu merupakan ciri khas dari generasi alfa ini. Namun apabila kita tidak mengimbanginya dengan benteng-benteng, mungkin mereka akan terserat arus dari ketercepatan dari perubahan teknologi tersebut. Untuk itu, dalam mengembangkan keterampilan abad 21, guru itu juga tetap harus berperan aktif. Kemudian tantangan dari yang praktik baik yang saya lakukan itu adalah keterbatasan akses teknologi. Mungkin sama nggih, terkait dengan penggunaan teknologi, penggunaan gawai. Di sekolah saya, anak-anak dilarang untuk membawa gawai ke sekolahan. Untuk itu saya berusaha untuk saat melaksanakan pembelajaran. Selain itu juga persiapan materi yang tepat itu membutuhkan perencanaan yang matang sekali Bapak Ibu. Untuk itu sudah saya sampaikan sebelumnya bahwasanya saya akan membahas terkait dengan MPI, terdiferensiasi dan asesmennya yakni berupa edukable. Mungkin tadi sudah disinggung oleh Bu Novika terkait dengan MPI. Jadi MPI itu apa Bapak Ibu? MPI itu adalah multimedia pembelajaran interaktif, di mana dalam satu media itu terdapat teks, gambar, audio, video, dan animasi yang memungkinkan disebut interaktif karena anak-anak itu bisa mengeklik media yang ada di sana. Tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Novika juga. Kemudian ada kuis yang bisa diikuti atau dicoba oleh peserta didik. Kemudian juga ada umpan balik yang diberikan guru melalui MPI tersebut. Kemudian bagaimana sudah disebutkan oleh Bu Novika bahwa Bu Novika membuat MPI dengan menggunakan Canva. Di sini ada beberapa cara dalam membuat MPI, platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam membuat MPI. Ada Canva, ada yang di sini itu namanya Genially. Yang saya gunakan itu adalah Articulate Storyline, bisa juga dengan menggunakan Google Slide Bapak Ibu. Kemudian ini merupakan media pembelajaran interaktif yang saya inovasikan di level 3 Pembati dan alhamdulillah yang membawa saya ke 30 besar provinsi DIY. Mungkin nanti kalau masih ada waktu saya akan perlihatkan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihatnya secara mandiri melalui barcode ini maupun melalui link roshidahani.github.io/rasi. Kemudian saya lanjutkan. Setelah saya mengimplementasikan MPI, saya juga membuat pembelajaran saya terdiferensiasi. Terdiferensiasi ini merupakan cara guru dalam memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Hal ini bisa murid itu secara beragamnya melalui kesiapan belajar, atau minat, atau mungkin profil belajar yang ditunjukkan melalui pendekatan-pendekatan yang disenangi oleh peserta didik dalam pembelajaran. Melalui 3 cara, di sini ada konten, ada proses, ada produknya. Yang saya lakukan yaitu melalui proses dan produk. Apakah dalam satu pembelajaran itu harus memuat ketiganya? Tidak Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat
melihat oh saya ternyata setelah dilakukan semua tadi itu sukanya minat beda-beda aja, sukanya beda-beda, maka saya melakukan kegiatan diferensiasi saja, boleh Pak Ibu, atau misalnya hanya proses saja, boleh. Karena yang paling utama itu adalah Bapak Ibu, pada diferensiasi ini haruslah mengutamakan kualitas dari batas. Jadi utamakan bagaimana peserta itu dapat memenuhi tujuan belajaran. Kalau dari saya sendiri, saya melakukan pembelajaran diferensiasi melalui learning. Jadi anak gelombang kemudian saya lagi dalam station atau stasiun pertama, anak-anak dapat membuat model pembelajaran model planet di stasiun ya. Kemudian stasiun kedua, anak-anak menempelkan pelan-pelan sesuai dengan karakteristik yang sudah tersedia. Kemudian di stasiun ketiga, anak-anak mencoba untuk mengerjakan PTS begitu. Selain itu, saya juga mendiferensiasikannya melalui produk. Jadi ada anak-anak juga tiga pilihan Bapak Ibu. Satu, itu bisa memilih produknya, membuat cerita. Jadi cerita terkait dengan planet yang ada di Surabaya. Kemudian yang kedua, anak-anak dan mau menatitik video. Jadi pesan itu boleh untuk membuat video terkait dengan karakteristik planet. Kemudian yang ketiga, peserta didik bisa memilih untuk membuat poster terkait dengan planet-planet di atas Surabaya. Kemudian ada asesmen. Asesmen itu apa? Asesmen itu adalah pengumpulan informasi tentang pembelajaran dan kinerja siswa untuk memahami sejauh mana mereka telah mencapai tujuan dan kompetensi yang diharapkan. Kalau sudah mengenal dan mungkin sering bersinggungan dengan asesmen formal, yaitu ada tes observasi terstruktur, wawancara terstruktur, ujian, ini yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu ada juga asesmen yang non formal. Bahwasanya itu bisa menggali capaian pembelajaran itu melalui kuis atau mengobrol dengan peserta didik kita atau melakukan refleksi dengan peserta didik kita atau melalui pengamatan langsung dan permainan. Jadi kita bisa melihat ketercapaian tujuan pembelajaran itu dari hal-hal seperti itu. Nah, saya di sini menggunakan platform kuis Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu sudah sangat-sangat kenal ya terkait dengan platform ini. Ada EducaPlay, ada Wordwall, ada Kahoot, ada Quizizz. Nah, yang saya gunakan dalam implementasi ini adalah EducaPlay. Jadi anak bergantian satu sama lain untuk mengerjakan kuis-kuis yang ada di EducaPlay. Nah, kemudian praktik baik saya sudah saya bagikan melalui video yang saya unggah di YouTube. Apabila Bapak Ibu berkenan bisa melihat melalui link berikut ini. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan refleksi Bapak Ibu. Bagaimana ketercapaian partisipasi setelah saya melakukan praktik baik ini. Ternyata Bapak Ibu partisipasi aktif mengalami peningkatan di mana 67% dari 6 siswa saya itu aktif bertanya, aktif memberikan pendapat dibandingkan yang sebelumnya hanya ke 33%. Sekaligus hal ini juga terlihat dari asesmen formatifnya yaitu yang kemarin itu hanya 65 rata-ratanya menjadi 82. Jadi saya bisa menyimpulkannya bahwa PKIP ini berhasil meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik di SD Negeri Bubuk mengenai materi tata Surabaya. Kemudian sebelum mengakhirinya untuk berbagi praktik baik saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebuah kualitas yang sangat bermakna Bapak Ibu. Teacher reflect he can never tell where his influence stop. Artinya apa? Bahwa seorang guru itu mempengaruhi keabadian Bapak Ibu. Tidak akan pernah tahu di mana pengaruhnya berhenti. Walaupun itu adalah tindakan yang kecil, mungkin efek bagi orang lain itu sangat besar. Itu saya juga mengajak Bapak Ibu, silakan untuk
untuk berbagi, baik itu di sosial media atau melalui yang sekarang mungkin PMM ya Bapak Ibu, agar guru-guru yang lain itu juga tahu bahwasanya ada praktik baik seperti ini, ada cara seperti ini yang bisa diterapkan di ruang kelasnya masing-masing. Sehingga mungkin satu perubahan itu, satu titik berbagi itu bisa mengubah ruang kelas yang lebih besar, begitu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bu Lia, apakah saya masih memiliki waktu? 1 menit. Oke, kalau masih ada 1 menit, mungkin saya akan berbagi terkait dengan MPI yang saya ini ya Bu, sebentar. Apakah sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Sudah terlihat nggih? Nah, MPI yang saya buat itu mengandung unsur cerita interaktif Bapak Ibu, bahwasanya dalam MPI saya ini peserta didik itu diajak menjadi astronot. Astronotnya itu mengalami sebuah crash, jadi mengalami ketersesatan. Jadi dia tidak tahu berada di mana, kemudian dia harus menuju ke bumi dengan melakukan perjalanan. Perjalanannya seperti apa? Nah, ini. Oke, ini adalah peta dari tata surya itu Bapak Ibu, karena terkait dengan tata surya, planet di tata surya. Jadi setiap anak itu bisa mengeklik dari dari planet-planet, dan di sini ada keterangan, ada video, audio, grafik yang bisa dipilih anak-anak sesuai dengan minatnya masing-masing. Nanti anak-anak bisa belajar mungkin melalui video, audio, atau melalui grafik. Kalau grafiknya ini Bapak Ibu. Jadi ada gambar Neptunusnya, kemudian ada keterangan-keterangan yang melingkupinya. Nah, selain itu juga ada namanya petemu penghuni. Petemu penghuni ini nanti akan bertemu penghuni dari setiap planet. Mereka akan memberikan pertanyaan dan harus dijawab oleh anak. Dan misalnya kalau ini adalah jawabannya gas oksigen, kan tidak tepat gitu ya, ada umpan balik di sana, yaitu kurang tepat, belajar lagi ya. Jika semua planet itu sudah terlalui, dia bisa kembali lagi ke atmosfer bumi. Mungkin itu saja Bu Lia yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih sekali Ibu Roshida Hanifah atas penjelasan yang sangat menarik tentang motivasi peserta didik, dan tadi juga menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Khususnya dalam materi ini, dinoksirasi menurut saya secara pribadi sangat menarik, Ibu. Ya, selanjutnya silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi ini. Baik, silahkan Pak Eko. Ya, terima kasih. Akan bertanya terkait dengan penggunaan gawai pada pembelajaran, bagaimana mengondisikan siswa dalam penggunaan gawai supaya siswa itu tetap fokus gawainya itu untuk
pembelajaran, bukan untuk kegiatan yang lain. Mungkin itu saja, Bu, yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Eko. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana penggunaan gawai dalam pembelajaran, bagaimana cara mengkondisikan siswa agar tetap fokus untuk menggunakan gawai ketika kegiatan pembelajaran. Silakan Ibu Roshidah Hanifah bisa dijawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Semoga kabar sehat ya Pak Eko. Oke, kalau di tempat saya mungkin dalam pemastian penggunaan gawai itu agar tetap fokus untuk pada pembelajaran, pertama harus tetap ada kesepakatan dari kelas. Jadi ketika diberikan gawai, ini ditunjukkan tujuannya itu untuk apa. Pastikan peserta didik itu tahu kapan dan bagaimana terkait dengan penggunaan gawai ini selama pembelajaran. Jadi, misalnya kalau itu digunakan untuk eksplorasi materi, maka silakan untuk mengikuti kesepakatan itu. Jadi, yang pertama itu terkait dengan kesepakatan kelasnya. Kemudian yang kedua, kalau bisa, untuk membatasi akses aplikasi yang tidak penting, Pak. Jadi, memang mungkin itu dari, misalnya kalau menggunakan Wi-Fi-nya diminta untuk menonaktifkan pada situs-situs yang mungkin tidak begitu relevan ya dalam pembelajaran begitu. Dan mungkin memang anak untuk tergoda begitu ya Pak, akan misalnya aduh mau game dulu deh, untuk apa sih pembelajaran gitu. Jadi di sana juga turut serta peran guru itu juga sangat penting. Jadi guru itu bisa merefleksikan terkait dengan penggunaan teknologi gawai ini di kelas begitu. Apakah menjawab pertanyaan Pak Eko, Pak? Jadi yang utama itu terkait dengan kesepakatan kelasnya saja, Pak. Jadi ketika anak tidak mengikuti kesepakatan kelas, silakan diskusikan, refleksikan bersama anak. Kira-kira apa yang bisa diperbaiki dalam kegiatan pembelajaran ini, begitu. Mungkin. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi karena memang tadi yang disampaikan itu sangat menarik, jadi mungkin di kedepannya akan saya terapkan dalam pembelajaran dan tentunya menggunakan saran dari Bu Hani tadi untuk membuat kesepakatan di awal sebelum penggunaan gawai. Terima kasih jawabannya. Sama-sama Pak Eko. Semoga bermanfaat ya Pak Eko. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan materinya kepada kita semua. Mohon maaf karena ada kesepakatan waktu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada narasumber-narasumber kita bisa disampaikan secara pribadi atau melalui grup kita yang sudah dibuat, yaitu Sigandul, untuk kedepannya. Baik, terima kasih saya ucapkan kembali kepada narasumber atas pengetahuan dan pengalaman berharganya yang telah dibagikan. Untuk kegiatan hari ini, karena waktu sudah cukup, mari kita akhiri kegiatan kita pada webinar kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam webinar ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan diimplementasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Baik, selaku pembawa moderator pada sore hari ini, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa foto bareng dulu. Foto Silahkan bareng dulu. Bapak Ibu bisa di-on-kan kameranya. Mari kita. Bentar Pak, tunggu. Ini sudah tidak direkam, Pak.